Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi kelas 6. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, kosakata dalam teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia atau PEUBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan bahasa gaul. Yang keempat, pemakaiannya sesuai dengan konteks kalimat. Yang kelima, tidak menimbulkan kerancuan. Kata baku digunakan untuk yang pertama, membuat kalimat. Yang kedua, membuat surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. 4. Membuat laporan. 5. Membuat nota dinas. 6. Saat berpidato dan rapat dinas. 7. Surat musyawarah atau diskusi. 8. Surat menyurat antar organisasi, instansi ataupun lembaga, dan lain-lainnya. Di dalam sebuah teks eksplanasi, kita dapat menemui banyak sekali kosakata. Kosakata terdiri atas dua jenis, yaitu kosakata baku dan kosakata non-baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang sudah sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum. Kosakata non-baku adalah kata-kata yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang biasanya berbentuk bahasa tutur atau bahasa percakapan sehari-hari. Bisa juga disebut dengan bahasa gaul. Nah, di sini ada kosakata baku dan kosakata non-baku. Contohnya nih, yang pertama, kosakata bakunya akhlak. Itu tulisannya AKHLAK. Tetapi kosakata non bakunya atau bahasa sehari-harinya itu adalah AHLAK. Jadi berbedanya itu ada di huruf K-nya. Kemudian yang kedua, contohnya adalah aktif. Itu kosakata bakunya pakai F. Tapi kosakata non bakunya itu aktif pakai huruf P. Kemudian contoh yang ketiga itu ada aktivitas, itu memakai V. Kemudian kosakata non bakunya itu aktivitas. Nah, V-nya berganti menjadi P. Kemudian contoh yang selanjutnya itu adalah bus. Bus itu kosakata bakunya BUS. Nah, tetapi dalam bahasa sehari-hari itu menjadi bis, BIS. Contoh yang selanjutnya adalah cedera. Itu kosakata bakunya CEDERA. Menjadi
Kosakata non bakunya adalah CIDERA, cidera. Bedanya ada di huruf E dan huruf I. Kemudian kosakata bakunya dahulu itu menjadi dulu. Nah, kosakata bakunya izin memakai Z, tapi kalau kosakata non bakunya itu menjadi izin pakai J. Nah, kalau kosakata itu kalimatnya digabung, tetapi kalau non bakunya itu kosakata itu dipisah. Kemudian kosakata bakunya negatif itu pakai F. Kemudian kosakata non bakunya itu menjadi negatif pakai P. Kosakata bakunya zaman itu pakai Z, tetapi kosakata non bakunya itu menjadi zaman pakai J. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur-unsur kalimat lainnya lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ayo, dari ini manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif? A. Komang membeli. B. Komang membeli roti. C. Komang membeli roti di warung. Ya, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut, kemudian nanti dikirimkan ke WA Bu Guru ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini tentang kosakata baku dan non baku. Nah, untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bumi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.